ibadah online bersama kakak-kakak di sini. Ada Kak Nia, ada Kak Dela, ada Kak Dina, dan ada Kak Ambar. Iya, adik-adik semuanya udah siap kan ya untuk beribadah di rumah? Pastinya semuanya memakai pakaian yang udah rapi, ya kan Kak? Iya, sekali adik-adik. Iya benar nih adik-adik. Nah adik-adik, berhubung di luar sana masih ada pandemi, kakak-kakak di sini mau ingetin lagi nih sama adik-adik untuk tetap jaga kesehatan ya. Patuhi protokol, tidak boleh keluar rumah, memakai masker. Apalagi nih Kak? Jaga jarak. Nah benar sekali. Apalagi Kak? Jauhi kerumunan. Benar. Orang-orang yang banyak harus dijauhi ya. Apalagi Kak Ambar? Jangan lupa mencuci tangan. Iya benar sekali adik-adik. Nah untuk memulai ibadah kita hari ini pasti adik-adik masih semangat kan? Iya. Nah kita mau angkat pujian nih. Pujian apa ya Kak Nia? Hai semua, lihat kanan kirimu. Iya kita mau nyanyi. Hai semua, yuk kita puji Tuhan. Yuk adik-adik bangkit berdiri. Yuk. Sumber kekuatan, kepintaran, dan kesehatan kita adalah Tuhan yang menciptakan langit dan bumi. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus menyertai anak-anak sekalian. Amin. Nah adik-adik masih ingat nggak nih ayat hafalan minggu kemarin? Yang diambil dari Yohanes 3 ayat 16a. Yuk sama-sama kita ucapkan kakak-kakak. 1, 2, 3. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal. Sekali lagi ya. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal. Amin. Wah, adik-adik semakin banyak nih ayat hafalannya ya. Sekarang kita mau angkat satu pujian lagi nih adik-adik. Judulnya Dipikir-pikir. Tahu kan semuanya? Tahu dong. Ya, yuk kita angkat pujiannya.
kalian tahu nggak kalau kasih Tuhan Yesus itu besar banget akan dunia ini? Untuk itu, kita sebagai manusia harus saling mengasihi, mau mengasihi sesama, tumbuhan, hewan, karena semua itu butuh kasih. Nah, untuk merespon kasih itu, mari kita nyanyikan lagu I Say L. Tahu kan? I Say L O P I. Oke Kak. Musik. Adik-adik, sebentar lagi kita akan mendengarkan firman Tuhan. Nah, namun sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita akan angkat satu pujian terlebih dahulu dengan pujian kita yang berjudul Dihapuskan dosaku. Ayo Kak. Ayo Kak. Hai adik-adik semua, kini tiba saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan. Adik-adik, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, terlebih dahulu kita akan menghadap Tuhan dengan kita berdoa. Adik-adik lipat tangan, tutup mata, tundukkan kepala, kita akan bersama-sama berdoa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, sebentar lagi kami akan mendengarkan firman Tuhan. Tuhan, kiranya Engkau boleh memberkati kami, urapi hati dan pikiran kami, sehingga firman yang boleh kami dengar, benar-benar kami mengerti, dan boleh kami terapkan di dalam setiap kehidupan kami hari lepas hari. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah, adik-adik, kita selanjutnya akan mendengarkan cerita yang berjudul Aku Yakin Akan Kasih-Nya. Ya, judul ceritanya Aku Yakin Akan Kasih-Nya. Nah, sebelum mendengar ceritanya, ayat Alkitab kita hari ini dibaca dari 1 Yohanes
4 ayat yang ke-7 sampai dengan yang ke-10. Kavina akan bacakan. Adik-adik di rumah yang sudah bisa membaca Alkitab boleh menyimaknya dan membacanya bersama-sama. Untuk adik-adik di rumah yang belum bisa membaca, adik-adik bisa mendengarkan Kavina membaca ya. Kavina akan membacakannya dengan judul Allah adalah kasih. Saudara-saudaraku yang kekasih, marilah kita saling mengasihi, sebab kasih itu berasal dari Allah. Dan setiap orang yang mengasihi lahir dari Allah dan mengenal Allah. Barang siapa tidak mengasihi, ia tidak mengenal Allah, sebab Allah adalah kasih. Dalam hal inilah kasih Allah dinyatakan di tengah-tengah kita, yaitu bahwa Allah telah mengutus anaknya yang tunggal ke dalam dunia supaya kita hidup olehnya. Inilah kasih itu, bukan kita yang telah mengasihi Allah, tetapi Allah yang telah mengasihi kita dan yang telah mengutus anaknya sebagai pendamaian bagi dosa-dosa kita. Nah, itu tadi ayat nas yang menjadi dasar dalam kita mendengarkan firman Tuhan pada hari ini. Nah, selanjutnya Bu Kavina akan bercerita cerita pengantar dari perikop ini. Adik-adik boleh dengarkan ya baik-baik cerita yang akan Kavina bacakan. Adik-adik, sebelum Kavina menjelaskan tentang cerita hari ini, Kavina akan bertanya kepada adik-adik semua. Nah, Kavina akan bertanya, apakah adik-adik semua yakin dan percaya bahwa Tuhan Yesus mengasihi kita? Yuk, sudah dengar semuanya? Kavina akan ulangi ya pertanyaannya. Apakah adik-adik semua yakin dan percaya bahwa Tuhan Yesus mengasihi kita? Nah, sekarang Kavina akan bercerita. Adik-adik dengarkan cerita dari Kavina ya. Cerita ini berjudul Aku Yakin Akan Kasih-Nya. Di sebuah kerajaan yang sangat terkenal, sangat makmur, rakyatnya sejahtera, hiduplah seorang raja yang sangat baik. Dia memimpin kerajaan dengan sangat baik, tidak pernah melakukan hal yang jahat kepada rakyatnya. Bahkan raja ini suka sekali berkeliling menemui rakyatnya. Adik-adik, saat raja berkeliling di sekitar istana kerajaannya, dia melihat seorang musyafir. Nah, adik-adik di rumah tahu tidak apa sih musyafir? Kavina akan kasih tahu sebelum melanjutkan ceritanya. Musyafir adalah pengembara atau seorang pendatang yang datang dari negeri yang jauh. Nah, kita sebut dalam cerita ini adalah seorang pengembara saja ya. Nah, saat raja melihat ada seorang musafir atau seorang pengembara itu datang, karena raja ini adalah pemimpin kerajaan yang sangat baik, dia tidak pernah melakukan kejahatan kepada rakyatnya. Dia begitu peduli dengan rakyatnya. Maka raja ini terkenal sebagai raja yang peduli terhadap rakyatnya. Raja ini mengenali semua rakyatnya
Tidak ada satu rakyat pun yang tidak dikenal oleh raja ini. Nah, ketika raja melihat ada seorang musafir ini, dia amati, dia perhatikan. Ternyata menurut raja, musafir ini sedang mengalami kesulitan. Karena raja itu baik, dia mencoba mendekati musafir tersebut. Musafir tersebut terlihat sangat bingung. Ia tampak ke sana, kemari, sampai melewati tempat yang sama selama beberapa kali. Nah, akhirnya raja menghampiri seorang musafir tersebut. Raja bertanya kepada musafir tersebut. Karena raja ini baik, dia bertanya dengan sopan. Apa yang bisa saya bantu, Pak? Raja itu bertanya kepada musafir. Nah, lalu musafir ini menjawab. Dengan muka yang sedih, dia menjawab, "Wahai raja, maafkan saya merasa bingung dan sedih karena saat ini saya hendak pergi ke rumah sahabat saya. Namun hingga sekarang saya belum menemukannya dan saya saat ini tersesat di kota ini." Lalu raja bertanya lagi kepada musafir, "Mengapa kamu tidak bertanya kepada penduduk setempat di sini?" Musafir itu menjawab lagi, "Saya sudah berusaha melakukannya, namun mereka memberi petunjuk yang salah, sehingga saya belum bertemu dengan sahabat saya." Nah, lalu raja itu berpikir, dia merasa kasihan jika seorang musafir ini dia tidak akan bisa bertemu dengan sahabatnya jika orang yang ia tanyai tidak memberikan petunjuk yang jelas. Hanya memberi petunjuk di sana rumahnya, tapi dia tidak memberitahu jalannya kemana. Dia tidak akan sampai karena petunjuknya tidak jelas. Nah, adik-adik, akhirnya raja yang baik ini, dia membantu musafir tersebut. Apa ya yang kira-kira dilakukan oleh raja ini? Adik-adik, rupanya raja ini tidak hanya menunjukkan jalan kepada musafir itu, tetapi raja juga menemaninya menghantarkan musafir tersebut hingga sampai ke tempat sahabatnya, hingga tiba di rumah sahabatnya dengan selamat. Lalu adik-adik, sang musafir itu sudah diantar, sudah ditemani oleh raja. Apa selanjutnya yang dilakukan oleh musafir? Setelah musafir itu sampai di rumah sahabatnya, lalu musafir tersebut berterima kasih kepada raja yang sungguh amat baik. Adik-adik, musafir yang belum pernah bertemu raja, tidak kenal, dan raja juga tidak tahu musafir itu dari mana, orang mana. Nah, siapa? Raja tidak tahu. Tetapi karena kasihnya, raja tersebut mau dan rela menolong, membantu, bahkan menghantarkan musafir itu hingga sampai di rumah sahabatnya. Dia sangat berterima kasih kepada raja tersebut. Nah,
seorang musafir itu yang tadinya dia tersesat di kota dan sudah bertemu dengan sahabatnya, itu semua karena bantuan dari sang raja. Raja yang hebat, yang luar biasa, mau tetap melindungi rakyatnya, bisa akrab dengan rakyatnya, dan terlebih dia menunjukkan kasihnya kepada orang yang belum dia kenal. Nah, adik-adik, akhirnya yang tadinya musafir itu, dia juga di dalam hatinya ragu. Apa benar saya bertemu dengan raja ini dan dia mau membantu? Apakah dia bersedia? Nah, itu yang dipikirkan oleh musafir. Tapi ternyata raja menunjukkan kasihnya kepada musafir itu. Nah, adik-adik, melalui cerita raja dan seorang musafir ini, kita sebagai anak-anak Tuhan Yesus, kita diumpamakan sebagai musafir. Nah, seringkali kita sebagai manusia tersesat di dalam kita menjalani kehidupan. Adik-adik, sering kita tidak seturut dengan kehendak Tuhan. Kita sulit untuk mengasihi sesama. Kita sulit untuk mengasihi orang yang lebih tua. Kita sulit untuk mengasihi teman kita. Bahkan kita sulit juga untuk mengasihi saudara kita. Tetapi melalui contoh cerita seorang raja yang baik hati, juga seorang musafir yang sudah kita dengar tadi, orang yang belum kenal saja mau menunjukkan kasihnya. Kita sebagai anak-anak Tuhan Yesus, kita juga seharusnya menunjukkan kasih kita kepada semua orang. Menunjukkan kasih kita kepada kakak, kepada adik, kepada orang tua terlebih, kepada sesama kita, kepada saudara kita, kepada semua orang. Nah, adik-adik, Tuhan Yesus sangat menyayangi kita, sangat mengasihi kita, apapun keadaan kita. Tuhan Yesus tidak pernah membeda-bedakan dalam mengasihi manusia. Tuhan Yesus sudah mewujudkan kasih-Nya yang luar biasa. Adik-adik bisa merasakan kasih Tuhan Yesus dari semua yang kita miliki. Sampai kita sehat hari ini, masih bisa menghirup udara segar, itu pun karena kasih Tuhan Yesus. Dan adik-adik, yang terlebih lagi, Tuhan Yesus sangat mengasihi kita. Dia sudah rela mengorbankan dirinya di kayu salib, menebus dosa-dosa kita. Itulah kasih yang terbesar yang sudah diwujudkan Tuhan Yesus kepada kita manusia. Kita manusia harus mengasihi sesama, mengasihi semua orang. Itu sebagai wujud kasih kita kepada Tuhan Yesus. Tuhan Yesus ingin agar kita melakukan semua kehendak-Nya. Kita bertingkah laku, berperilaku, berbuat, semuanya seturut dengan kehendak Tuhan. Melakukan yang terbaik. Nah, ketika kita sudah melakukan semua perbuatan yang seturut dengan kehendak Tuhan, berarti kita sudah mengasihi
Tuhan. Nah, Tuhan Yesus sudah sangat mengasihi kita, memberikan seluruh hidupnya untuk menebus dosa kita. Jadi, sebagai wujudnya kita mengasihi Tuhan Yesus, kita tidak bisa mengasihi Tuhan Yesus dengan kita menolong Tuhan Yesus dengan nyata, tidak bisa. Tetapi kita mengasihi Tuhan Yesus dengan kita melakukan segala kehendak Tuhan yang baik. Adik-adik bisa berperilaku yang baik, selalu mengasihi sesama, selalu mengasihi orang tua, selalu mengasihi semua orang. Itulah yang bisa menyenangkan hati Tuhan sebagai wujud kasih kita kepada Tuhan Yesus yang telah rela memberikan dirinya untuk kita. Nah, adik-adik, sama seperti firman Tuhan yang sudah kita baca pada hari ini. Nah, di sini dikatakan, barang siapa tidak mengasihi, ia tidak mengenal Allah. Ketika kita sudah mengasihi manusia, kita mengasihi sesama, berarti kasih Tuhan ada di dalam diri kita. Nah, kenapa? Karena Allah adalah kasih. Nah, Tuhan juga berfirman, marilah kita saling mengasihi, sebab kasih itu berasal dari Allah. Allah terlebih dahulu memberikan dirinya, rela berkorban untuk disalib demi mengasihi kita manusia. Nah, sekarang kita diminta oleh Tuhan, mari kita saling mengasihi. Nah, adik-adik, itulah cerita kita pada hari ini. Kiranya kasih Tuhan Yesus kepada kita selalu mengalir di dalam hidup kita, dan kita bisa mewujudkan kasih itu kepada semua orang. Kepada orang tua kita yang terkasih, kepada teman-teman kita yang terkasih, kepada sahabat kita, saudara, bahkan semua orang. Bahkan orang yang belum kita kenal sekalipun, kita harus mengasihinya. Itulah cerita pada hari ini. Adik-adik, terima kasih sudah mendengarkan cerita dengan baik. Kiranya cerita pada hari ini bisa membuat kita berubah menjadi lebih baik lagi. Tuhan Yesus memberkati adik-adik semua. Sampai bertemu lagi adik-adik. Nah, adik-adik, tiba saatnya kita untuk mengumpulkan persembahan. Sebelum mengumpul persembahan, adik-adik boleh duduk dulu ya. Nah, kita akan mengiringi persembahan dengan pujian Sungguh Ku Bangga Bapa. Adik-adik nyanyi yang keras ya. Atas segala pengorbanan
adik-adik, sekarang tibanya kita untuk berdoa persembahan dan juga doa syafaat. Adik-adik di rumah jika berdoanya ya, lipat tangan, tutup mata, jangan tengok kanan kiri ya. Oke, sekarang kita mau berdoa ya adik-adik. Mari kita berdoa. Tuhan Allah yang baik, terima kasih Tuhan atas penyertaan-Mu pada kami di setiap harinya Tuhan. Terima kasih juga untuk berkat-Mu yang selalu melimpah bagi kami Tuhan. Tuhan, di sini juga kami berdoa Tuhan untuk anak-anak-Mu, kiranya Engkau selalu beri kesehatan untuk anak-anak yang ada di rumah Tuhan, agar mereka senantiasa sehat dan juga bisa beraktivitas dan juga bisa belajar Tuhan, dan juga bisa mengikuti setiap sekolah minggu online pada hari Minggu Tuhan. Dan juga Tuhan, kiranya kami juga di sini berdoa untuk saat ini yang sedang gempar Tuhan, yaitu COVID-19 Tuhan, kiranya Engkau bisa menyelesaikan penyakit COVID ini Tuhan, agar kami bisa bersekolah kembali, kami bisa beribadah di gereja kembali, bisa berkumpul bersama teman-teman kami lagi di sekolah minggu Tuhan dan juga di gereja. Kiranya Engkau segera musnahkan, segera hilangkan penyakit COVID ini Tuhan, agar kami bisa bersama-sama kembali Tuhan. Dan juga Tuhan, di sini kami berdoa Tuhan untuk saudara-saudara kami yang tertimpa musibah Tuhan, kiranya Engkau berkati mereka Tuhan, kiranya Engkau selalu berilah kesehatan untuk mereka Tuhan, Engkau lindungi mereka dimanapun mereka berada Tuhan, agar mereka selalu dalam keadaan baik-baik saja Tuhan. Lindungi mereka Tuhan, sertai mereka Tuhan. Dan juga Tuhan, kami di sini berdoa untuk gereja, Pak Pendeta, majelis, guru-guru sekolah minggu, untuk semua yang semua pelayan-pelayan gerejamu ini Tuhan, kiranya Kau berikan kesehatan untuk mereka, Engkau berkati mereka, dan Engkau bimbing mereka dalam setiap harinya Tuhan. Dan juga Tuhan, di sini kami berdoa untuk persembahan-Mu Tuhan yang sudah kami kumpulkan, kiranya Engkau berkati persembahan ini Tuhan, kiranya persembahan ini bisa berguna dan memperluas bagi kerajaan-Mu ini Tuhan. Kiranya Engkau juga berkati setiap tangan yang akan mengelola persembahan ini Tuhan. Tuhan, doa yang jauh sempurna ini kami sempurnakan doa yang telah Engkau ajarkan, doa Bapa kami. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah bawa kami dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Allah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Nah, adik-adik semua di rumah, sekarang tiba saatnya kita akan memperbarui iman percaya kita dengan bersama-sama kita semua, adik-adik di rumah, semua kita akan mengucapkan pengakuan iman rasuli bersama-sama. Pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari Anda Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Adik-adik semuanya, yuk kita sama-sama terima berkat Tuhan. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa, keselamatan dan persekutuan dengan Tuhan Yesus Kristus, pimpinan dan penghiburan Roh Kudus menyertai anak-anak sekalian, sekarang ini sampai selama-lamanya. Amin. Amin.
Nah adik-adik, itu dia ibadah sekolah minggu kita hari ini. Kiranya adik-adik tetap ingat ya tentang firman hari ini untuk terus percaya kepada Tuhan Yesus karena kasih-Nya besar sekali. Nah, selamat hari Minggu adik-adik semuanya. Selamat hari Minggu. Sampai jumpa.